Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 243. Ya, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Pendek nafas. Ya, kita bahas satu ayat ini dulu. Ya, 24. Ya. Karena kalau ayat 44 saya lihat ini temanya sudah lain. Tapi kalau ada lebih waktu nanti kita tambah. Ya, kita makan juga. Kalau memang masih ada selera, kemamah masih ada kan, udang masih ada, tambah. Tapi apabila sudah betang, sudah beting, ya berhenti. Betul kan? Ya. Sekarang kita lihat artinya. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju. Apakah kalian tidak melihat orang yang keluar dari negeri? Min diyarihim, keluar dari negeri, dari kampung, dari negeri. Wahum ulufun, jumlahnya beribu-ribu. Hadaral maut, karena takut mati. Jadi dalam kitab tafsir jelaskan, di antaranya tafsir Ibnu Katsir jelaskan ini kisah Bani Israel. Ada satu kaum dari Bani Israel, ada satu kaum dari Bani Israel, mereka ditimpa penyakit taun, penyakit semacam penyakit lah. Kemudian mereka keluar takut, beranggapan seolah-olah yang mematikan dan menghidupkan mereka bukan Allah tapi penyakit. Maka Allah hukum mereka. Bagaimana Allah menghukum? Mati sajalah kalian. Kalian kan lari keluar dari kampung halaman karena takut mati, ternyata Allah matikan. Walaupun nanti Allah hidupkan lagi. Ini kisah Bani Israel. Paham ya? Nah, kita bagaimana?
Takut enggak kita pada mati? Takut. Siapa pula enggak takut mati? Begitu gempa, la ilaha illallah, muka seperti orang mati juga. Jelas. Cuman kaitannya dengan masalah tadi kenapa Bani Israel keluar dari negeri mereka? Karena sedang dilanda penyakit. Taun. Ya. Ini maksudnya mereka takutnya berlebihan. Kata Nabi, "Idza sami'tum at-ta'un fil ardi fala tadkhulu 'alaiha. Wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minhu." Jika kalian mendengar ada suatu penyakit menular di suatu negeri, di satu tempat, maka jangan kalian masuk. Wa idza waqa'a wa antum biha, tapi apabila sudah terjadi dan kalian berada di negeri itu, fala takhruju minhu, jangan keluar. Nah, itu ajaran Islam. Itu dia. Ya. Kata Nabi begitu, bahwa apa tadi? Kalau kita mendengar ada penyakit menular di suatu tempat, kita enggak boleh datang. Kalau datang, kemas kita, kemah maksudnya. Kemah. Tapi kalau kita sudah berada di situ, kita enggak boleh keluar. Ini dalam rangka memutus penyebaran kayak COVID kemarin. Ya, enggak boleh. Nah ini jadi, kenapa tadi Bani Israel kaitannya kemudian Allah hukum mereka mati? Karena mereka terlalu takut kepada mati. Seolah-olah yang menghidupkan, yang mematikan penyakit. Yang benar akidah kita adalah yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah, Ibu? Tauhid rububiyah itu kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini, yang memelihara alam ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu dan perbuatan Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, kita beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau tauhid asma wa sifat, kita mengesahkan Allah dalam hal sifat-sifat Allah. Contoh begini, kita ketahui misalnya sifat Allah itu, ya, nama dan sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lantas kita bilang kasih sayang Allah itu seperti kasih sayang seorang suami pada istrinya. Itulah syirik kita. Di mana letak syiriknya? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tak boleh. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, tapi kalau tadi kita meyakini yang menghidupkan, yang mematikan Allah, itu tauhid rububiyah. Apa pengertian tauhid rububiyah tadi? Pokoknya jangan catat. Saya yakinnya bahwa Allah segala-galanya. Kurang pas. Coba dicatat. Ya. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Kalau iramanya begitu titik atau koma? Koma. Saya ulang ya. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Koma ya. Enggak perlu saya bilang koma kan?
Kalau dari iramanya saja sudah koma. Tapi kalau saya bilang hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini, itu baru titik. Ini bagaimana iramanya tadi? Tauhid rububiyah adalah kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Dah, yang memelihara alam ini, yang mengurus seluruh makhluknya. Pokoknya urusannya catat mencatat kayak mahasiswi ya. Ini mahasiswi tingkat 100 ini. Mahasiswi abadi ya. Ibu-ibu, emak-emak, ada yang nenek-nenek. Saya alhamdulillah sudah punya cucu. Cewek, perempuan. Tadi saya potong kambing tadi. Tapi enggak ada kita undang karena acaranya kecil-kecilan aja. Karena kalau saya buat pesta undang, ya robek dompet saya ya. Ibu-ibu jangan, kenapa enggak diundang? Emang satu pun enggak ada diundang. Ya kan? Salah. Dah ya, tadi apa? Tadi apa? Tauhid rububiyah adalah apa tadi? Meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini, yang memelihara alam ini, yang menghidupkan, yang mengurus seluruh makhluknya, yang menghidupkan, yang mematikan, tulis, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dah. Yang menghidupkan tadi, yang mematikan, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, yang berhubungan dengan ilmu dan perbuatan Allah, yang berhubungan dengan ilmu dan perbuatan Allah. Nah, itu dia. Yang berhubungan dengan ilmu dan perbuatan Allah. Sekarang coba saya kasih contoh. Misalnya ibu-ibu sendirian di rumah malam hari, berani enggak? Berani, oke. Hujan lebat, berani enggak? Berani. Ada gelantutak. Apa gelantutak? Petir, berani? Berani. Masuk maling, berani? Ini masuk maling betulan. Datang ke pergok sama ibu. Karena dia enggak ingin apa? Enggak ingin ketahuan. Saya bunuh ibu. Ibu jawab apa? Saya bunuh kamu. Bilang apa? Bunuh kamu. Betul berani bilang jangan. Itu sinetron itu. Jangan dong bang, gitu. Enggak jadi dipun. Bunuh kamu. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya dia bilang, Pak jangan bunuh saya Pak, hidup saya di tangan Bapak. Itu udah hati-hati. Kadang-kadang kan karena panik kan, Pak jangan bunuh saya Pak, nyawa saya di tangan Bapak. Dia seolah-olah membayangkan saat itu yang mematikan, yang menghidupkan dialah. Seolah nyawa dia di tangan dengan dia. Bahaya itu sudah rusak tauhidnya. Nah, ini kadang-kadang kelihatan sepele. Terus kemudian betul-betul dibunuh saat itu. Apa senjatanya, Bu? Apa senjatanya? Maling tadi apa senjatanya? Pisau. Masa tahun 2025 pisau, Bu? Pak Arang, pistol.
Pistol itu ibu-ibu udah nuduh aparat tuh, janganlah. Ya udah pistol lah. Ya kan pistol itu banyak dijual bebas misalnya. Bunuh. Tam ditembak. Karena tadi bilang apa dia? Pak, jangan bunuh saya, Pak. Nyawa saya, hidup saya di tangan Bapak. Tam dibunuh. Kita mati dalam keadaan syirik. Di mana letak syiriknya? Karena dia meyakini yang menghidupkan, yang mematikan maling tadi. Tapi bagaimana juga yang benar? Nah, walaupun mungkin kita nggak sanggup bicara. Mana pula sanggup bicara? Tapi akidah keyakinan kita harus meyakini yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak menginginkan kita mati di tangan orang ini, ada aja orang yang menolong kita. Atau mungkin dia nggak jadi bunuh. Bunuh kamu. Cantik rupanya, maaf deh ya. Jadi bunuh. Jadi jangan sekali-sekali kita berkeyakinan hidup mati kita di tangan makhluk. Kita harus meyakini, kalau memang Allah mentakdirkan kita mati di tangan maling ini, itu semata-mata takdir Allah, bukan karena dia. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, enggak bisa dia bunuh kita. Ada saja yang menghalangi. Misalnya ternyata pelurunya enggak ada, pistolnya enggak ada, ada terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, ya ingin saya bilang bahwa hidup mati kita itu di tangan Allah. Jangan seperti dalam ayat ini, Bani Israel beribu-ribu berkeyakinan hidup mati itu di tangan penyakit. Ya. Jadi itu tauhid apa? Tauhid rubuh. Contoh kedua, misalnya ibu-ibu bekerja, di mana kerjanya? Sama siapa kerja? Hah? Enggak, ini di sebuah perusahaan. Perusahaan ya. Terus mau dipecat. Pecat kamu. Lantas kita bilang tanpa sadar, Pak, jangan pecat saya, Pak. Nanti terputus rezeki saya. Nanti nggak ada rezeki saya. Saya punya anak, punya istri. Istri 2 lagi. Hati-hati ngomongan seperti itu. Dia tanpa sadar sudah terjebak kepada, di mana letak syiriknya? Ini bukan tema bunuh lagi nih. Ketinggalan zaman ibu ini. Dia meyakini rezeki dia itu di tangan bosnya. Jadi begitu dipecat seolah-olah dia berkeyakinan sudah terputus rezekinya. Itu rusak akidahnya. Yang benar bagaimana? Minta tidak dipecat boleh, tapi dia harus berkeyakinan yang memberikan rezeki Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Enggak ada makhluk Allah yang tidak ada rezeki. Juga tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Enggak ada makhluk yang enggak ada rezeki. Coba tunjukkan mana makhluk Allah yang enggak Allah berikan rezeki. Semua makhluk Allah ada rezekinya. Cuman kecuali manusia ada juga yang nggak mau bekerja, ada malah tidur aja. Tapi makhluk lain nggak ada yang nggak ada rezeki. Ayam, ada nggak terdengar masuk koran misalnya ayam mati kelaparan? Enggak. Kalau ada ayam mati kelaparan karena ulah si pemiliknya nggak dikasih makan. Kalau dilepas nggak akan ya. Kenapa? Kenapa ayam itu tidak mati kelaparan kalau dilepas? Karena duluan bangun dia dari kita. Kita belum bangun dia
kotak. Itu kalau betina. Kalau jantan, langsung dia cari. Modalnya nggak banyak. Apa modalnya? Ceker dengan patok. Tapi manusia ada yang nggak ada, bahkan ada yang kurus kering nggak makan. Kenapa? Karena ada sebagian manusia yang nggak mau berusaha menentang fitrah Allah. Padahal Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah. Juga. Itu tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Jadi kalau memang dipecat dan dipecat saja, jangan bilang rezeki terpuk. Karena bisa jadi kita tidak bekerja lagi di tadi. Nah, kita bisa bekerja di Toki Seman. Perusahaan apa Toki Seman? Kilang padi misalnya. Rezeki Allah melimpah. Yang penting mau berusaha. Itu ingat ya, tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Ya, cuman masalah sedikit atau banyak tergantung usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh, banyak dapat. Buos-buos, sedikit. Apa buos-buos? Buo-buo, malas-malas. Nah. Udah ya? Nah, jadi tadi apa? Orang-orang Yahudi tadi, alam tara, apakah kalian tidak melihat? Ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun, orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, dari negeri mereka, jumlahnya beribu-ribu. Ini kisah Bani Israel yang keluar dari kampung halamannya, negerinya, karena sedang terjangkit penyakit menular. Dan mereka saat itu berkeyakinan yang menghidupkan, yang mematikan itu penyakit. Maka kemudian Allah memberi hukuman kepada mereka, ya, apa? Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Apakah kalian tidak melihat orang yang keluar dari negeri mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut faqala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, mati ajalah kalian. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan yang menghidupkan, yang mematikan itu bukan Allah tapi penyakit. Menghindari penyakit harus. Kan seperti tadi kata Nabi apa? Idza sami'tum at-ta'un bil ardi fala tadkhulu 'alaiha. Ya. Wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minhu. Jika kalian mendengar ada penyakit ta'un, penyakit menular pada suatu kaum, maka jangan masuk. Seperti Umar bin Khattab pernah yang mau masuk ke Syam, lantas kemudian diberitahu di situ ada sedang terjangkit penyakit menular. Umar dan rombongan tidak jadi masuk. Wa idza waqa'a antum biha, tapi apabila sudah terjangkit dan kebetulan kita berada di negeri itu, fala takhruju minhu. Allah, Nabi melarang kita keluar. Kenapa? Karena akan menjadi agen kita, akan menjadi penyebar. Wala yuridunna musihun mumridun ala musihin. Tidak boleh kalian mencampur adukkan orang yang sakit atau binatang yang sakit dengan yang sehat. Ya. Jadi jangan kita mencampur, jangan, ya, tidak boleh kata Nabi, la yuridunna, ya,
mumridun ala musihin. Janganlah ada yang mencampur adukan antara yang sakit dengan yang sehat. Enggak boleh. Makanya kita ibu-ibu ya, kalau kita kena penyakit kayak cacar misalnya yang mudah menular, kita jangan tersinggung kalau dikurung di kamar. Kita dapat pahala itu. Karena kalau kita keluar tersebar, kena yang lainnya. Mau ibu-ibu gara-gara kita kena yang lainnya. Ini kadang-kadang enggak, udah sakit kita dikurung lagi kayak di penjara. Begitu. Udah sakit. Terus dikurung lagi, kejam kali dunia ini. Bukan itu masalahnya. Masalahnya jangan sampai menular. Karena tadi apa ya? Nabi melarang mencampur ya, yang sakit dengan yang sehat. Tuh ingat. Kita juga makanya ibu-ibu jangan suka main-main ke rumah sakit. Sikit-sikit pergi ke rumah sakit. Lihat dulu penyakitnya apa. Penyakitnya menular, jangan sembarangan pergi. Nanti pulang ke rumah bawa penyakit. Sikit-sikit jenguk. Memang bagus menjenguk orang sakit, tapi lihat dulu sakit. Sakitnya apa? Kalau penyakit menular, maka hati-hati. Karena Nabi tadi melarang apa? Mencampur orang yang sakit dengan yang sehat. Paham ya? Kecuali kalau penyakit tidak menular. Contoh penyakit tidak menular apa? Darah tinggi, kolesterol. Tapi kalau cacar atau apalah, campak hati-hati. Nah, kalau punya anak penyakit itu kurung aja di kamar. Oh ngamuk-ngamuk dia, kasih apa? Sate, miso. Istimewakan dia. Tapi jangan sampai dia bercampur dengan adik-adiknya atau abang-abangnya yang sehat. Ini pencegahan ya. Ini yang kedua ada namanya pengobatan kalau kita kena penyakit. Setiap penyakit ada obatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqad da'a wa dawa, fatadaw wa la tadaw biharamin. Artinya, Innallaha khalaqad da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatadaw, maka berobatlah. Wala tadaw biharamin, tapi jangan berobat secara haram. Setiap penyakit ada obatnya. Timbul pertanyaan, kenapa ada penyakit sampai sekarang nggak ada obatnya? Contohnya apa? HIV. Nah, HIV itu bukan penyakit, itu azab. Kalau azab nggak ada obatnya, kecuali kalau bertobat. Paham ya? Kalau Allah turunkan penyakit sebagai azab, itu nggak akan Allah turunkan obatnya. Makanya kenapa HIV itu sampai sekarang nggak ada obatnya? Kenapa? Karena nggak ada yang bertobat, malah makin merajalela. Ya, perbuatan kaum Nabi Lut itu. Sampai Nabi mengatakan, wa idza wajadtum man amila qaumal Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Apabila kalian memergoki orang sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang mau diperlakukan. Ini Nabi yang bilang. Makanya kenapa Nabi ya mengajari kita umatnya agar kita tidak terjebak kepada LGBT itu. Misalnya apa? Nabi mengatakan, sahabat mengatakan ya, la'ana Rasulullah melaknat ya al-mukhannatsina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Apa artinya? Rasulullah melaknat al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang kecewek-cewekan. Gimana? Siapa itu laki-laki yang kecewek-cewekan? Abdus bang, mendayu-dayu. Wa mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian. Siapa? Tombol apa? Tomboy. Kayak mana tomboy itu? Apa ada ngomong. Laki-laki perempuan seperti laki-laki. Coba kita
hargai apapun jenis kelamin kita. Jangan kita robah-robah. Karena itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita laki-laki, ya tunjukkan kita laki-laki. Kalau kita perempuan, tunjukkan perempuan. Jangan menyimpang. Inilah yang nanti akan mengarah kepada LJ. Ya. Tadi apa? La'ana Rasulullah melaknat apa tadi? Al-mukhannatsina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Wa mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian. Bahkan Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah melaknat ar-rajulu, seorang laki-laki, yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dilaknat oleh Nabi. Ini kan ada kadang-kadang, kalau laki-laki memakai pakaian perempuan mungkin jarang ya, hampir enggak ada. Tapi kalau perempuan pakai pakaian laki-laki cukup banyak. Dari belakang kita pikir si Jul, ternyata dari depan Julia. Habis persis laki-laki. Pakai celana apa? Baju, kemeja, pakai. Ini sebenarnya dilarang oleh Nabi, tapi kita anggap remeh. Ketika anak kita beli celana okey, dah apa okey dah. Padahal enggak boleh, suruh dia pakai rok. Makanya saya kalau ngajar itu tidak seorang pun yang saya bolehkan mahasiswi pakai celana. Kalau pakai celana saya suruh keluar semua. Harus pakai rok. Ya, enggak boleh. Tidak boleh masuk kalau tidak pakai rok. Cuma kadang-kadang mahasiswi ini cerdik dia. Roknya disimpan di tas. Dia masuk mata kuliah saya pakai rok dia, begitu dia ganti dia. Ada yang seperti itu, walaupun yang seperti itu kan sedikit sekali. Nah, itu tadi. Kita coba, apapun yang ditentukan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jangan kita, enak kali jadi laki-laki. Kalau gitu saya akan bilang, enak kali jadi perempuan. Gak perlu kerja, tiap bulan menghabiskan uang suami. Susah kali jadi laki-laki. Banting tulang cari uang. Pergi pagi kulit putih, pulang malam kulit hitam. Tugas istri apa? Menghabiskan. Enaklah kalau dipilih saya. Tapi sebaliknya, perempuan kepingin jadi laki-laki. Yang benar apa? Apapun jenis kelamin kita, itulah yang terbaik. Ibu-ibu misalnya ya, kalau ibu-ibu enggak kerja, tetap punya suami. Tapi kalau kami enggak kerja, rahang panggang, bujang lapuk. Enggak ada yang mau. Betul tak? Tapi kalau ya itu satu-satu. Artinya begitulah. Dan demikian juga bagi perempuan, enak kali jadi laki-laki. Bisa bebas kemana-mana. Ngopi sampai jam malam. Enak. Ya yang jelas masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kelemahan. Saling mengisi. Jangan kita protes-protes Allah. Nah, angkat berat suami. Angkat galon. Tapi hari kadang-kadang terbalik ya, lucunya ya. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga seharusnya kan yang kuat itu yang bosnya laki-laki, ini terbalik, justru bosnya perempuan. Ada yang seperti itu. Padahal suaminya badannya besar, takluk dengan istri, dipelototin sama istri, terkepak-kepak dia. Ini kenapa ada jadi? Makanya ada istilah suami takut istri. Mungkin istrinya judes sekali ya. Tapi nggak boleh seperti itu.
suami istri itu saling mengisi. Namanya pasangan itu pasti berbeda kan? Namanya pasangan itu pasti berbeda. Coba ibu-ibu ya. Gembok dengan gembok bisa nggak digunakan? Baru bisa digunakan gembok dengan kunci. Mur dengan baut. Jadi masing-masing berpasangan. Kalau mur saja atau gembok saja, makanya berpasangan tuh nggak mungkin sama. Jadi kalau ada ingin menyamakan laki-laki dan perempuan itu nggak mengerti masalah, nggak paham hakikat penciptaan manusia. Kalau sama itu nggak mungkin sama. Kalau laki-laki dan perempuan dianggap sama seperti perjuangan orang sebagian orang gender, maka yang hancur perempuan, yang enak laki-laki. Abang kerjalah sana, enak aja. Sekarang gender laki-laki dan perempuan sama kerja. Ayo, kamu juga harus kerja. Jangan cuma menghabiskan uang saya saja. Coba. Nah itu. Coba bang, tolonglah korek-korek got. Kalau kita sama nih. Jangan cuma abang saja yang korek got, kamu juga. Akhirnya yang hancur perempuan. Itu. Jadi nggak benar itu. Kita kembalikan lagi kepada fitrah aturan agama. Masing-masing ada kelebihan, ada. Nah, itulah ibu ya. Jadi kita berkeyakinan dari apa? Bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu hanya Allah. Itu tauhid rububiyah. Jangan seperti orang-orang Yahudi tadi yang berkeyakinan yang menghidupkan, yang mematikan itu penyakit menular tahun sehingga mereka keluar beribu-ribu. Akhirnya Allah hukum mereka mati semuanya, walaupun kemudian Allah hidupkan kembali. Paham ibu ya? Kita semuanya pasti akan mati. Pertanyaannya adalah siap enggak? Yakin. Apa katanya? Itulah. Ya. 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 Ya udahlah ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan yang menghidupkan, yang mematikan makhluk. Summa ahyahum, kemudian kami hidupkan kembali mereka. Karena Allah berikan mereka kematian itu hanya sebagai hukuman sementara. Kemudian Allah hidupkan mereka. Ini kisah zaman orang-orang terdahulu, nggak ada di masa kita ini. Ya. Ya. Tapi bagaimananya jangan ditanyakan. Ini urusan Allah. Yang jelas ayatnya seperti itu. Bagaimana tiba-tiba, bagaimana Allah? Yang jelas Allah matikan, kemudian Allah hidupkan. Kita tidak boleh banyak bertanya, karena ini hal di luar kemampuan, di luar nalar, karena ini hal yang gaib. Sesuatu yang telah terjadi, kisah-kisah umat terdahulu itu perkara gaib. Allah berfirman, "Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal arda al-ghaiba illallah." Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Ya, apa? Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada, katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah.
Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Kita hanya meyakini Allah mematikan mereka semuanya, tapi kemudian Allah hidupkan. Ya. Kalau kita mati hidup lagi, mana? Nggak ada yang berkawan lagi Ustaz. Dibilang kita apa? Zombie ya. Zombie. Hah? Enggak, ini bukan mati suri dalam ayat ini, mati betulan, tapi kemudian Allah hidupkan lagi. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memberikan karunia-Nya, keutamaannya kepada manusia. Ya. Walakin apa? Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Allah berikan keutamaan kita banyak. Allah berikan kita ilmu yang bermacam-macam. Allah berikan kita kemampuan. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Masih menganggap hidupnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Masih menganggap ini rezeki dari hasil usahaku sendiri. Dia tidak sadar Allah lah yang memberikan berbagai fasilitas sehingga dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Contoh misalnya gini, ada orang memelihara kambing misalnya. Lantas berkeyakinan kambing itu kemudian berkembang biak. Lantas dia bilang, ini hasil dari usaha saya, nggak ada urusan dengan Allah. Lantas kita tanya sama dia, kambingnya makan apa? Rumput. Apa dia bisa menciptakan rumput untuk kambingnya? Dari mana datang rumput? Bukan dia kan? Bukan dia yang buat rumput kan? Allah. Kemudian kambingnya minum air enggak? Apa dia bisa buat air? Itu karunia Allah semuanya. Jadi jangan kita kufur. Jangan kita kufur. Atau Allah berikan kita kemampuan berfikir sehingga kita bisa kuliah, punya skill, akhirnya kita diterima kerja. Coba kalau Allah enggak memberikan kita fikiran atau melumpuhkan fikiran kita. Allah memberikan, coba ya, kita lihat ayat, innallaha, sesungguhnya Allah ladu fadlin, ya memberikan keutamaan, kelebihan alan nas kepada manusia. Walakinna aktsaran nas, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Setiap manusia itu diberikan kelebihan. Ya, sadar enggak kita? Cuman kita enggak menyadarinya. Masing-masing kita punya kelebihan. Paham ya? Contoh. Ibu, coba ya, ibu sama enggak ibu dengan ibu yang lain? Sama, enggak ya? Ibu misalnya makan miso, ibu bilang enak. Ibu lain makan miso bilang enggak enak. Allah memberikan kelebihan pada ibu. Ibu lebih pandai menikmatinya. Kenapa? Lidah ibu cocok dengan miso, lidah dia memang enggak suka dengan miso. Kelebihan. Apalagi cara kita berpikir, masing-masing kita enggak ada yang sama. Masing-masing punya kelebihan, tentu saja punya kekurangan. Gak ada yang sama, masing-masing kita punya kelebihan. Sekarang coba kita tanya masing-masing, coba atau tanyakan pada diri sendiri, apa kelebihan saya? Ibu, apa kelebihan ibu? Jangan bilang gak ada, pasti ada. Karena Allah ladu fadli, memberikan kelebihan, memberikan
kelebihan alan nas pada manusia. Masing-masing kita punya kelebihan. Cuma kadang-kadang kelebihan kita ini tidak kita kembangkan. Tidak kita. Ada yang sebenarnya Allah berikan kemampuan, dia suka ilmu biologi, tapi dia nggak kembangkan. Dia kuliah di teknik, kan itu. Ibu, ada orang dia pintar menggambar, tapi tidak dikembangkan. Ada orang pintar ngomong. Coba ibu-ibu, kalau saya tes ngomong pasti beda-beda. Tapi kadang-kadang tidak dikembangkan. Itu karunia Allah. Kalau saya tes ibu-ibu ngomong dari ibu pertama, pasti beda-beda. Ada yang ngomongnya jelas, ada yang ngomongnya kan malu-malu. Oh, macam-macam. Nah, sekarang pasti di antara kita punya kelebihan yang nggak dipunyai orang lain. Cuma kita nggak menyadarinya. Apa kelebihan ibu dibandingkan ibu yang lain? Coba mulai sekarang fikir-fikir, apa kelebihan saya dibandingkan yang lain? Enggak, ini bukan sombong. Ini kita ingin membuktikan bahwasanya Allah memberikan keutamaan pada setiap manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, bahkan tidak menyadarinya. Ya, mungkin ibu ini pintar masak, ibu ini pintar, ibu ini pintar masak, misalnya kuah lemak, ini lain-lain. Nggak ada di antara kita yang sama, beda-beda. Tapi kita tidak menyadari. Coba ya saya buktikan, misalnya saya kasih ibu bahan, contoh satu aja, misalnya kita tes buat kue. Saya kasihkan bahan sama semuanya, bahannya kan. Kemudian saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, semuanya paham. Tapi ketika masak kenapa berbeda? Masing-masing punya kemampuan. Coba ya, misalnya saya kasih bahan, coba buat bolu misalnya. Saya bagikan sama ibu-ibu telur. Apalagi bahannya? Mentega, semua rata, apalagi gula, tepung. Ayo buat ibu-ibu. Saya kasih semuanya, alat-alat semuanya. Begitu selesai, kita rasa sama nggak rasanya semuanya? Enggak. Itu kelebihan. Berarti ada orang diberikan kemampuan pinter buat kue, ada yang memang nggak ada bakat buat kue. Dia cuma berbakat makannya. Nah itu dia ya. Jadi kadang-kadang kita itulah kata Allah tidak bersyukur kita. Kita masih menganggap saya ini manusia tak berguna. Saya ini manusia nggak ada kemampuan apa-apa. Saya ini apalah. Ini sikap-sikap seperti itu bentuk kita kufur nikmat. Banyak lain-lain, menjemur saja tu kita ibu-ibu disuruh menjemur pakaian masing-masing pasti beda. Ada yang asal-asalan, ada yang rapi. Itu baru tingkat menjemur. Enggak ada yang sama kita, semuanya beda. Ya enggak? Ada yang sama. Bahkan makan nasi saja, ya coba ya saya kasih ibu-ibu ya satu piring nasi semuanya. Serentak nggak selesainya? Kenapa? Itu saja sudah menunjukkan beda. Ada yang ibu ini ya ludes, orang lain belum apa-apa dia sudah minta tambah. Ada yang di sana nggak habis-habis kayak apa? Itu aja udah beda. Jadi maha benar Allah, masing-masing kita punya kelebihan, tapi kita nggak menyadarinya. Ada yang diberikan kemampuan oleh Allah lidah, kalau ngomong dia pintar, maka orang ini jadi juru bicara. Kalau ada apa-apa biar dia aja, jangan kita ini ngomongnya nggak bisa. Mana ujung, mana pangkal, mana subjek, mana predikat kita nggak jelas.
Akhirnya ingin kita bilang tolong bantu kami, biarlah kami bantu bapak. Akhirnya dipahami seperti itu. Atau betul-betulan karena nggak pandai ngomong, diberi ngomong. Jadi apa pula kita merasa kita seolah-olah nggak ada artinya hidup di dunia ini. Padahal kita punya kemampuan, cuma kadang-kadang tidak kita kembangkan. Makanya kalau anak-anak di luar negeri itu ya, mungkin Indonesia juga benar. Itu ketika anak-anak masa pertumbuhan, itu diberikan apa saja. Nanti baru terlihat kecenderungannya apa. Ada yang kecenderungannya menggambar rumah. Oh, cocoknya ini arsitek. Jadi kalau udah besar. Ada yang suka suntik-suntik boneka. Ini calon dokter. Ada yang suka banting adiknya. Ini berarti jangan, petinju jangan. Masing-masing nggak akan sama, nggak mungkin. Makanya kita tidak boleh mengarahkan anak kita menurut kehendak kita. Dia akan bertentangan dengan fitrahnya. Akhirnya dia nggak sukses. Makanya pertanyaan ada, kenapa orang kita kuliahkan nggak tamat-tamat? Emang nggak selera dia kuliah di situ. Kamu harus jadi insinyur ya. Sementara dia nggak ada bakat di situ, nggak akan tamat-tamat. Lihat hitungan saja sudah harus minum paracetamol dia. Memang nggak ada kemampuan itu, tapi dipaksakan. Ya. Kakak lihat, oh anak saya ini bakatnya dia apa? Oh suka nembak-nembak, kasih dia tentara. Masukkan dia poli. Ini suka mencatat-catat nih. Masing-masing. Ya. Jadi apa tadi? Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Ya, Allah memberikan keutamaan pada manusia, walakin aktsaran nas, tapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Banyak ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kebanyakan manusia itu memang menyimpang dari kebenaran. Di antaranya Allah berfirman, fa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Nah ini tadi, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ada yang bilang ya, saya ikut orang banyak aja lah. Kan sering bilang itu. Dalam beragama misalnya ya. Bagaimana kamu? Sikap kamu? Saya ikut orang banyak aja. Dia meyakini seolah yang banyak itu salah. Sekarang saya tanya, di masa Nabi Nuh, mana lebih banyak orang yang naik kapal Nabi Nuh dengan orang yang tenggelam? Mana lebih banyak orang di belang padang dengan di masjid? Jadi jangan kita beranggapan orang banyak itu udah pasti benar. Enggak. Ya. Dalam satu hadisnya Nabi bersabda, hadis sahih, kata Nabi, badal Islam gharib, fasaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ketika munculnya itu aneh sedikit, aneh. Suatu saat akan kembali menjadi aneh. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang aneh. Ya, ini nanti pulang ke rumah coba renungkan apa yang saya bilang. Ustadz Herman bilang kita masing-masing ini ada kelebihan yang enggak dipunyai oleh orang lain. Coba merenung ibu-ibu, apa kelebihan saya? Oh, kelebihan saya rupanya suka empepep. Nah, itu bukan kelebihan, itu kelemahan. Semestinya ada. Nah, kemudian kembangkan. Oh, ternyata baru tahu suaminya, istriku rupanya pinter masak. Selama ini enggak diberdayakan. Oh, rupanya istriku pintar menjahit, tapi selama ini enggak pernah dibelikan mesin jahit. Rupanya istriku pintar tanam bunga. Mulailah beli bunga biar lalai, daripada pepek lebih bagus saya bunga aja. Oh, ternyata istriku begini-begini. Itu kita harus gali potensi masing-masing, karena Allah memberikan kita kelebihan. Rupanya istriku tukang makan.
Pantas istriku ya tiap bulan bertambah kilonya. Nanti suatu saat meledak ya timbangan ya, nggak tahan lagi. Ya, dah ya. Jadi ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, ya.